Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Untuk materi ini akan saya bagi menjadi dua bagian, saya bagi menjadi dua video. Untuk video yang pertama kita hanya fokus ke latar belakang masalahnya saja. Guru sebagai pendidik pada jenjang satuan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan peserta didik. Pelaksanaan ujian nasional atau UN untuk tingkat sekolah menengah atas dan madrasah aliyah telah diikuti pada April 2018. Pelaksanaan UN tahun tersebut menimbulkan permasalahan yang sempat viral di media sosial. Keluhan yang banyak terjadi adalah mengenai sulitnya soal-soal yang diberikan, terutama soal matematika. Mendikbud Muhadjir Effendi dalam sebuah kesempatan menyatakan bahwa bobot pada soal-soal UNBK, terutama pada mata pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam, memang berbeda dengan penilaian pada biasanya. Kementerian Pendidikan sudah mulai menerapkan standar internasional, baik itu untuk soal matematika, literasi, maupun untuk ilmu pengetahuan alam, yaitu soal-soal yang memerlukan daya nalar yang tinggi atau Higher Order Thinking Skill, HOTS. Ini sudah kita bahas di video-video sebelumnya ya. Pemerintah mengharapkan para peserta didik mencapai berbagai kompetensi dengan penerapan HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kompetensi tersebut adalah berpikir kritis atau critical thinking, kreatif dan inovasi, kemampuan berkomunikasi atau communication skill, kemampuan bekerja sama, dan kepercayaan diri. 5 hal yang disampaikan pemerintah yang menjadi target karakteristik peserta didik itu melekat pada sistem evaluasi kita dalam ujian nasional dan merupakan kecakapan abad 21. Keterampilan berpikir tingkat tinggi juga ditetapkan menyusul masih rendahnya peringkat Indonesia di PISA dan TIMSS dibandingkan dengan negara lain, sehingga standar soal ujian nasional dicoba untuk ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan. Latar belakangnya, kenapa Indonesia mulai beralih ke soal-soal HOTS, karena hasil keikutsertaan Indonesia dalam PISA dan TIMSS. Kalau yang di TIMSS untuk sekolah dasar, Indonesia mendapatkan rata-rata nilai 397 dan menempati peringkat 4 terbawah dari 43 negara. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya. Sedangkan hasil untuk PISA, Indonesia mendapatkan rata-rata nilai 403 untuk sains, 397 untuk membaca, dan 386 untuk matematika, di mana itu merupakan peringkat kedua dari bawah dari 72 negara yang mengikuti. Hasil UN pada tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS seperti menalar, menganalisa, dan mengevaluasi C4, C5, dan C6. Ini adalah grand design pembelajaran berorientasi pada HOTS. Di sini kita lihat implementasi kurikulum 2013 itu diharapkan kurikulumnya sudah berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Di semua aspek pendidikan, entah itu dari PAUD, SD, SMP, SMA, sampai SMK, diharapkan sudah berorientasi, pembelajarannya sudah berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, sehingga nantinya salah satu tujuannya adalah naiknya peringkat PISA dan TIMSS. Adapun untuk SMA,
SMA dan SMK selain meningkatkan peringkat PISA, kemudian lolos UN dan USBN, maka mereka diharapkan dapat diterima di perguruan tinggi dan langsung terjun ke dunia industri atau dunia kerja. Ini adalah konseptual pembelajaran berorientasi keterampilan tingkat tinggi. Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dalam bahasa umum dikenal sebagai higher order thinking skill dipicu oleh 4 kondisi. Yang pertama, situasi belajar yang memerlukan strategi pembelajaran yang spesifik dan tidak dapat digunakan di situasi belajar yang lainnya. Jadi, bisa dibilang situasi belajar pada mata pelajaran A bisa jadi berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Kemudian, kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah, melainkan kesatuan pengetahuan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdiri dari lingkungan belajar, strategi, dan kesadaran dalam belajar. Jadi, dulu mungkin kita sering mendengar kalau kecerdasan itu bawaan dari lahir, sesuatu yang memang sudah ada dan tidak dapat diubah. Ternyata pendapat seperti itu adalah salah, bahwa kecerdasan itu dapat dibangun, kemudian dapat diciptakan dengan faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, pemahaman pandangan yang telah bergeser dari unidimensi, linier, hierarki atau spiral menuju pemahaman pandangan ke multidimensi dan interaktif. Dan yang keempat, keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik seperti penalaran, kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Menurut Resnick, pada tahun 1987, definisi dari keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Sekian untuk part yang pertama. Part yang kedua akan dapat kalian simak setelah ini.